Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari-hari ini kita betul-betul disodorkan berbagai begitu banyak kabar duka. Yang paling dominan adalah kabar duka bagaimana begitu banyak orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita sayangi, atau orang-orang yang kita dengar namanya dan sebagainya, atau bahkan yang tidak kita tahu siapapun itu, menjadi korban keganasan COVID-19. Mereka berpulang dipanggil Yang Maha Kuasa. Walaupun kita cinta, kita sayang, tapi sepertinya Allah Yang Maha Kuasa lebih mencintai mereka dan menyatakan bahwa mereka telah selesai tugasnya di dunia ini. Dan salah satunya saya sungguh-sungguh ingin mengajak penonton Bang Edi Channel untuk bersungguh-sungguh mendoakan untuk rekan saya, khususnya Arif Munandar, Dr. Arif Munandar, yang kita lebih kenal dengan sebutan Bang Arif, yang punya Bang Arif Channel. Itu teman saya di FNN, kolega saya, bos saya karena dia wakil pimpinan umum FNN. Dan juga kepada siapa saja yang kita kenal, kita saudara kita, kerabat kita, bahkan kepada orang-orang semua yang sakit, kita bermohon kepada Allah agar Allah sembuhkan mereka. Allah sehatkan kembali mereka sehingga mereka bisa beraktivitas bagaimana biasanya, bisa berbakti, berbuat kepada untuk kebaikan keluarganya, anak istrinya, masyarakatnya, bangsanya, dan seterusnya. Dan kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh semoga Allah berikan ketabahan dan keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Dan kepada mereka yang sudah dipanggil menghadap, kita berharap Allah berikan tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, masih kembali bicara soal kabar duka ya. Saya menyebutnya ini kabar duka. Memang masih soal COVID juga, cuman agak sedikit beda. Kabar dukanya pertama, kalau Anda setuju dengan saya tawarkan ya kalau setuju ya. Kalau nggak setuju boleh banget, boleh ya. Yang pertama adalah ditangkapnya Dr. Louis. Nah, Dr. Louis perempuan yang nyeleneh gitu ya, yang punya pendapat yang betul-betul anti mainstream. Bayangkan ketika dia diwawancara oleh Hotman Paris, ibu dokter percaya COVID? Tidak. Gila nggak? Ibu dokter percaya COVID? Tidak. Gila nggak? Dokter ditanya percaya COVID? Nggak kan itu? Dia bilang tidak. Itu menurut saya betul-betul anti mainstream sekali ya. Lalu karena dia viral di mana-mana dan kita dengar Dr. Louis ini ditangkap oleh polisi dan sekarang kasusnya sudah ditangani oleh Barreskrim. Nah, itu kabar duka kalau Anda setuju dengan saya. Karena seperti kata Fahri Hamzah, tak setuju Dr. Louis ditangkap, Fahri Hamzah singgung pembungkaman, tidak mendidik rakyat. Gini ya. Ini tidak setuju, ini pembungkaman kalau kata Fahri Hamzah. Dan menurut saya ini pembungkaman. Pasal 28 Undang-Undang Dasar kita menyebut bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat dan pikirannya, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Ya kan? Tapi kan dia menyebar hoax. Nah, inilah menyebar hoax. Ini kan versi siapa? Ini kan ada dua pendapat yang berseberangan. Kebetulan ini mainstream, ya kan? Ini di pada posisi pemerintah dan sebagian besar rakyat kita. Bahkan di belakangnya ada WHO dan seterusnya dan sebagainya. Ada seorang dokter yang beda pendapat, yang menurut Dr. Louis ini di belakangnya juga banyak dokter yang sependapat. Tapi inilah maksud saya tadi. Perbedaan pendapat kan tidak mesti diakhiri dengan lapor polisi, seharusnya ya, seharusnya. Kecuali memang kalau saya boleh setuju boleh nggak? Kecuali kalau ya, kalau perbedaan pendapat yang nyeleneh tadi sudah menyangkut soal agama, soal keyakinan, soal agama. Kalau saya berpendapat misalnya Nabi Muhammad itu menurut saya nauzubillah min zalik ya, misalnya jangan saya deh nauzubillah min zalik, jangan. Ada si B, si A, si fulan misalnya. Si fulan dengan keyakinan mengatakan, nah, menurut saya Nabi Muhammad itu bukan nabi. Dia manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan dan bahkan penipu, pembohong. Nah, misalnya begitu dia berpendapat si A ini ya. Dan ini tidak bisa dilindungi dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Karena ini sudah menyangkut keyakinan, ini menyangkut agama, dan agama mempunyai aturan-aturan baku yang orang-orang menyebutnya sebagai dogma. Tapi dalam agama kita itu merupakan akidah yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu ada si A menyatakan Muhammad itu bukan nabi, dia pembohong, pendusta, dan sebagainya, maka orang ini tidak bisa dibiarkan. Tapi kalau cuma pendapat seputar COVID, percaya apa tidak, mati karena COVID, enggak, dia mati karena interaksi obat dan sebagainya.
Itu perbedaan pendapat yang menyangkut soal keahlian, pengalaman dan sebagainya. Walaupun Ikatan Dokter Indonesia sudah menyatakan dia sudah tidak praktek sejak 2017 kalau masalah izinnya dibukukan dan seterusnya sebagainya. Tapi menurut saya sekali lagi tidak selayaknya dibawa ke polisi. Itu duka yang pertama. Duka yang kedua adalah duka teman saya, sahabat. Walaupun saya baru banget, tapi orang ini betul-betul dahsyat, luar biasa. Yang saya maksud adalah Babe Aldo. Babe Aldo ini, aduh, Anda bayangkan dia wawancara dengan Dr. Luis dan Dahlan Iskan maksud saya. Anda tahu Dahlan Iskan kan, wartawan senior yang pernah jadi menteri, pernah dirut PLN, pemilik Jawa Pos dan terusnya tadi, membuat artikel menarik yang lumayan panjang. Dia cerita bahwa dalam tempo 5 jam postingan naik sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Ini peristiwa yang luar biasa dan kemudian di take down oleh YouTube. Kemudian kepada saya, Babe Aldo menyampaikan bahwa dia disetrap oleh YouTube selama 1 pekan, tidak bisa posting, tidak bisa segala macamnya. Aduh, ini lagi-lagi pembungkaman. Saya setuju dengan istilah Fahri Hamzah. Ini pembungkaman. Kabar duka yang ketiga, kalau boleh saya sebut lagi, kabar duka ketiga juga dari kolega saya, Bunda Neno Warisman, yang kita kenal Bunda Neno, punya Neno Warisman Channel. Semalam di grup kami, saya juga baru baca, sebetulnya karena kebanyakan grup saya sering kelewat nggak baca, tapi dia cerita bahwa dia pun kena sentil. Postingan Anda menyalahi ketentuan komunitas kami, dan langsung dihapus. Apa? Dia tidak wawancara dengan Dr. Luis. Dia hanya memberi judul, apa judulnya kalau nggak salah ya? Vaksinasi menambah penderitaan rakyat, kalau nggak salah gitu ya, mohon maaf kalau saya keliru. Tapi di samping judul itu dia pasang foto Dr. Luis. Wah, lagi begini. Dan dia kena semprit oleh YouTube. Lagi-lagi saudara sekalian, yang saya mau bilang adalah bahwa perbedaan pendapat menurut saya, sepanjang itu tidak menyangkut keyakinan, tidak menyangkut agama, itu sah saja menurut saya. Silakan perbedaan pendapat dibantah, ditandingi dengan pendapat yang lain yang berseberangan. Bicara soal ilmu, tandingin ilmu. Bicara soal data, tandingin soal dengan data. Kalau orang mengatakan Dr. Luis itu sudah tidak punya otoritas lagi bicara soal itu karena dia sudah dicabut izinnya, bla bla bla, itu kan masalah-masalah administratif, bukan substantif. Edi, tapi ini soal nyawa. Betul, setuju. Makanya kalau ditanya, jadi lu nggak percaya sama COVID? Saya setuju COVID. Maksud saya setuju ada. Saya percaya COVID itu ada. Jadi lu nggak setuju COVID itu bahaya? No, saya berpendapat COVID itu berbahaya. Di awal tadi saya katakan terlampau banyak kita baca berita, terutama orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi, sahabat-sahabat dekat kita berpulang. Dan menurut informasi, menurut berita, mereka meninggal karena COVID. Karena sesungguhnya apa penyebabnya, wallahu alam, Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Tapi berdasarkan informasi yang kita terima dari pemberitaan, dari keluarga, dari teman, segala macam, mereka meninggal karena COVID. Jadi, jangan tuduh saya tidak percaya ada COVID, corona. Saya percaya itu ada. Jangan tuduh saya, Edi Mulyadi, tidak percaya corona, COVID itu tidak bahaya. No, saya percaya. Cuman mungkin perbedaan kita, saya dengan sebagian Anda penonton Bang Edi Channel atau siapa saja ya, mungkin perbedaan kita bahwa saya yakin, sangat yakin dalam agama, masuk tahap hakul yakin bahwa COVID yang bahaya itu, bahwa COVID yang ada itu telah dijadikan tunggangan. Ini saya berkali-kali, COVID dijadikan tunggangan oleh siapa? Oleh penguasa. Penguasa menjadikan COVID itu sebagai tunggangan, melarang orang keluar segala macam, sehingga orang-orang yang berseberangan tidak bisa berkumpul. Dan kalau saya menyebutnya, kalau saya memandangnya dari sisi misalnya gerakan, orang-orang yang tidak setuju, mahasiswa, aktivis segala macam, pemuda tidak bisa lagi kumpul bersama menyelenggarakan aksi-aksi, demonstrasi dan sebagainya. Selalu digebah dengan COVID, PPKM darurat dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, COVID dijadikan tunggangan oleh pengusaha yang berkolaborasi, berkong kali kong dengan penguasa. Mereka menjadikan COVID untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dari musibah yang terjadi.
ditambah dengan ketakutan berlebihan yang terus dipompakan ke benak rakyat setiap harinya. Bahwa COVID mengerikan, yes, setuju. Bahwa kita harus benar-benar menjaga prokes, yes, saya setuju banget. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjauhi kerumunan, saya setuju banget. Tapi bahwa itu kemudian diamplifier, digemakan, digaungkan begitu rupa sehingga menjadi sebuah tanda kutip teror kepada rakyat, ini bukan mengalir. Ini adalah bagian dari strategi orang. Siapa? Mereka yang mengambil keuntungan dari ketakutan, kecemasan rakyat. Jadi mereka mati karena interaksi obat. No, saya nggak tahu. Itu di luar wewenang saya, di luar kapasitas saya, di luar keilmuan saya. Sampai hari ini saya masih berpendapat mereka wafat karena COVID-nya. Walaupun penjelasan Dr. Louis sedikit banyak mempengaruhi saya. Iya, bisa juga, bisa jadi. Tapi kan saya awam soal itu. Jadi siapapun yang bicara seperti itu masuk akal juga. Tapi sekali lagi saya awam soal itu, saya jadi nggak ngerti. Apakah benar kata Dr. Louis karena interaksi obat yang berlebihan, lebih dari 4 macam, 6 macam, dan seterusnya? Atau memang karena COVID-nya? Atau karena komorbidnya, penyakit bawaannya? Itu sama sekali di luar pengetahuan dan ilmu saya. Tapi saya ingin ulangi lagi bahwa saya percaya 100%, kalau boleh 200%, kalau boleh 1000%, saya percaya COVID telah dijadikan tunggangan. Anda tahu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 itu membuat penguasa dan pengusaha kita berpesta pera ribuan, ratusan triliun uang dengan dalih COVID, pemulihan ekonomi nasional, dan seterusnya sebagainya. Dan kita sebagai rakyat hanya gigit jari, tidak dapat apa-apa, sambil terus diperketat, nggak boleh bergerak, nggak boleh jualan, nggak boleh kerja, dan sebagainya seterusnya. Ini saudara, ya. Kembali ke tadi, kenapa penguasa begitu dahsyat, begitu keras terhadap Dr. Louis misalnya, ya, orang-orang yang berseberangan? Karena begini, termasuk misalnya kenapa sampai YouTube, gini ya, YouTube menghukum Babe Aldoh dan menyentil Bunda Neno. Kenapa? Karena ini di belakang cerita COVID ini sungguh-sungguh ada kepentingan bisnis yang sangat luar biasa. Dalam podcast saya sebelumnya, saya mengatakan dengan mengutip pendapat Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menkes, ibu yang sudah sepuh itu. Dia mengatakan kalau sudah masuk pada jual vaksin, maka percayalah akan ada pandemi berikutnya. Dan kemarin kita ribut tentang vaksinasi berbayar yang kemudian ditunda, bukan dibatalkan, karena ribut, ya. Bayangkan, negara lagi susah, rakyat lagi susah, lagi tidak mampu segala macam. BUMN berdagang kepada rakyat, negara melalui BUMN. Orang mengatakan, yang beli kan orang yang mampu aja. Lo kalau nggak mampu 847.000 sekian, ya udah nggak usah vaksin berbayar. Iya, tapi itu menunjukkan ketidakadilan. Faisal Basri mengatakan ini saya khawatir kalimat ini yang menjadi penyebab kemarin tidak tayang punya saya ketika saya bicara soal ini dengan mengutip Faisal Basri. Kalau dalam bahasa lainnya, persamaannya tidak beradab. Anda paham ya, ada satu kata yang bermakna tidak beradab, ya. Faisal Basri mengatakan begitu. Ini bukan soal gotong royong gitu loh. Kalau semua rakyat sudah divaksin 2 kali, kemudian ada orang yang kurang puas mau vaksin 3 kali, monggo. Itu yang berbayar. Ini kan vaksin langka, belum semua rakyat dapat vaksin. Ini ada BUMN menjual. Dan yang paling penting lagi, saudara sekalian, yang paling penting lagi, tindakan ini kan melawan instruksi presiden dalam pidato singkatnya itu. Saya tegaskan bahwa vaksinasi ini gratis, alias tidak ada biaya apapun. Saya tegaskan sekali lagi, gratis, tidak ada biaya apapun, tanpa terkecuali. Kalau udah tanpa terkecuali, mau dia tinggal di kolong jembatan, mau hidupnya dari mengais tempat sampah, atau dia konglomerat besar yang punya gedung-gedung mewah, tinggal di rumah berpuluh-puluh miliar harganya, tanpa terkecuali, bos. Harusnya begitu. Jadi bagaimana mungkin seorang menteri kesehatan bikin Permenkes, peraturan menteri kesehatan, yang mengatakan vaksin gotong royong berbayar, dan presidennya cicing baik gitu loh. Ini kan melangkahi dia, melawan dia. Kecuali
yang bisa kita pahami pasti adalah bahwa sang menteri akan lapor kepada presiden, Pak Presiden, saya akan bikin Permenkes tentang vaksin berbayar, gitu ya, mohon izin. Ya udah laksanakan, kan begitu setahunya. Tapi itu kan menunjukkan bahwa dia setuju dilangkahi, dilawan oleh menterinya, atau lagi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan yang oleh anak-anak BEM UI disebut the king of lip service, raja pembual. Kembali ke soal tadi. Jadi kalau Babe Aldo, kalau Neno Warisman, ya kan, kalau Dr. Louis sampai ditangkap karena mereka mencoba berdiri melawan kepentingan bos. Siapa bosnya? Anda paham. Bahkan mereka berdiri mencoba melawan kepentingan bos besar, kekuatan global, WHO, ya. Dalam notifikasi yang diberikan Babe Aldo dikirim ke saya disebut bahwa itu bertentangan dengan WHO. Anda bisa bayangkan WHO peraturannya bisa mengintervensi YouTube sehingga membuat Babe Aldo disetrap, tidak bisa tayang, tidak bisa posting selama 7 hari. Ini kalian, wahai Bunda Neno, wahai Babe Aldo, sahabat saya yang baik dan kocak, kalian berdiri berhadapan dengan kekuatan global. Kalian berhadapan dengan melawan bukan cuma kekuatan kekuasaan di Indonesia yang bisnis vaksinnya juga beratus triliun itu, tapi kalian berhadapan dengan kepentingan global. Aduh, dahsyat sekali. Saya tidak punya keberanian seperti itu, dan saya hanya bisa mengatakan salut luar biasa pada kalian, Babe Aldo dan Bunda Neno, juga Dr. Louis. Dahsyat sekali kalian. Saya kira apapun yang kalian lakukan sudah menjadi catatan amal soleh. Kalau kita orang Islam ya, amal soleh di hadapan Allah. Karena kebenaran itu milik Allah, bukan milik kekuasaan, bukan milik penguasa, bukan milik polisi, bukan milik WHO. Kebenaran itu adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kan begitu salah satu firman Allah ya. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Dan ketika bicara soal vaksin, COVID segala macam, itu adalah areanya beda pendapat. Mau setuju, monggo. Nggak setuju, lawan dengan pendapat yang berseberangan, bukan dengan kekuasaan. Oke? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.